Pernah dengar berita tanah tiba-tiba retak besar, atau pulau yang katanya bisa pindah tempat? Fenomena ini bukan cuma bikin heboh, tapi juga bikin kita mikir apa yang sebenarnya terjadi sama bumi kita. Di video kali ini, gua Sisi Lain bakal ngebeda 6 fenomena paling gokil tentang tanah retak dan pulau bergerak, dari sudut pandang ilmiah dan cerita unik di baliknya. Siapin kopi, duduk santai, kita mulai perjalanan mengungkap misteri geologis bumi yang ternyata jauh lebih dinamis dari yang kita kira. Let's get started. Kita mulai dari Sidrap, Sulawesi Selatan, sebuah wilayah yang dikenal subur, penuh sawah hijau dan perbukitan yang menyejukkan mata. Tapi, di balik keindahan itu, ada kisah pilu yang jarang terdengar. Bayangin lo bangun pagi, tiba-tiba tanah di sekitar rumah lo retak raksasa, membelah desa. Bukan cuma retakan kecil, tapi celah besar yang bisa menelan apa saja di atasnya. Rumah, jalan, bahkan sawah yang jadi sumber penghidupan. Fenomena ini berulang, bikin warga hidup dalam ketakutan setiap musim hujan. Setiap tetes hujan yang jatuh, bukan cuma membawa harapan panen, tapi juga kecemasan. Apakah tanah akan bergerak lagi malam ini? Secara ilmiah, tanah Sidrap punya lapisan atas yang jenuh air. Lapisan ini gampang banget menyerap air hujan. Tapi di bawahnya ada batuan keras yang nggak bisa ditembus air. Saat hujan deras, tanah jadi berat, lalu bergeser di atas lapisan batuan keras di bawahnya, kayak spons basah di permukaan miring. Proses ini disebut soil creep, dan bisa terjadi perlahan atau tiba-tiba, tergantung curah hujan dan kondisi tanah. Akibatnya, retakan besar muncul, merusak rumah, sawah, dan jalan. Mata pencaharian warga pun ikut hancur. Banyak keluarga harus mengungsi, kehilangan tempat tinggal, dan memulai hidup dari nol. Ini pengingat keras, kita harus paham tanda-tanda alam dan memetakan wilayah rawan bencana. Dengan pemetaan yang tepat, kita bisa tahu area mana yang paling berisiko dan butuh perhatian khusus. Bukan buat melawan alam, tapi supaya bisa beradaptasi dan meminimalisir risiko. Adaptasi ini bisa berupa memperkuat fondasi rumah, membangun saluran air yang baik, atau menanam pohon untuk menahan tanah. Pemerintah dan masyarakat perlu edukasi soal mitigasi bencana, membangun rumah tahan pergerakan tanah, dan sistem peringatan dini. Kolaborasi antara warga, ahli geologi, dan pemerintah sangat penting agar solusi yang diambil tepat sasaran. Kita nggak bisa hentikan tanah bergerak, tapi kita bisa kurangi dampaknya. Dengan gotong royong, edukasi, dan teknologi sederhana, risiko bisa ditekan seminimal mungkin. Sidrap ngajarin kita, tanah yang kita pijak ternyata bisa berubah kapan saja. Alam selalu punya cara mengingatkan manusia untuk tidak lengah dan selalu waspada. Hidup berdampingan dengan alam itu soal kesiapan, bukan sekadar keberanian. Kesiapan mental, fisik, dan pengetahuan jadi kunci agar kita tetap bisa bertahan, apapun yang terjadi. Sidrap adalah cermin bahwa adaptasi dan kebersamaan adalah kekuatan utama menghadapi bencana. Sekarang, kita menuju ke Sungai Citarum di Jawa Barat, salah satu sungai terpenting di Indonesia yang menyimpan banyak cerita. Di sini, ada fenomena alam yang sangat unik dan jarang ditemukan di tempat lain, yaitu pulau berjalan. Fenomena ini telah menarik perhatian banyak orang, baik peneliti, warga lokal, maupun wisatawan yang penasaran ingin melihat langsung keanehan alam ini. Pulau berjalan ini sebenarnya bukan daratan sejati seperti pulau pada umumnya. Ia terbentuk dari gumpalan besar eceng gondok, lumpur, dan sisa-sisa organik yang menyatu dan mengapung di permukaan air, membentuk rakit raksasa yang bisa bergerak. Terkadang, pulau ini tampak seperti taman terapung yang misterius, penuh dengan kehidupan baru di atasnya. Ukurannya bisa sangat besar, mencapai ratusan meter persegi, bahkan lebih. Di atas permukaannya, rumput liar, semak, dan pohon-pohon kecil bisa tumbuh subur, menciptakan ekosistem mini yang unik. Hewan-hewan kecil seperti burung dan serangga pun sering terlihat singgah di pulau ini, seolah-olah mereka menemukan rumah baru di tengah sungai. Pulau ini tidak pernah diam. Ia terus bergerak, mengikuti arus air dan tiupan angin yang membawanya ke berbagai penjuru sungai dan waduk. Kadang, pulau ini mendekat ke tepi sungai, lalu perlahan-lahan terdorong kembali ke tengah waduk, menciptakan pemandangan yang selalu berubah setiap harinya. Bagi warga sekitar, pulau berjalan menjadi tontonan yang menarik dan sering menjadi bahan perbincangan. Namun, di balik keunikannya, pulau ini juga menjadi indikator adanya masalah lingkungan yang serius. Ledakan populasi eceng gondok terjadi akibat pencemaran nutrisi di sungai, terutama dari limbah rumah tangga dan pertanian yang masuk ke aliran air.
Kadang-kadang, pulau ini bisa mengganggu aktivitas nelayan yang mencari ikan, bahkan menutup jalur perahu mereka. Tak jarang juga, pulau ini hanyut mendekati turbin pembangkit listrik tenaga air, sehingga menimbulkan ancaman bagi infrastruktur penting di kawasan tersebut. Fenomena pulau berjalan ini adalah bukti nyata kreativitas dan kekuatan alam dalam beradaptasi, namun sekaligus menjadi peringatan keras tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Jika tidak dikelola dengan baik, masalah ini bisa semakin meluas dan merugikan banyak pihak. Pulau berjalan di Citarum, sebuah keajaiban yang lahir dari masalah, mengingatkan kita bahwa alam selalu punya cara untuk berbicara, bahkan ketika manusia seringkali abai mendengarnya. Palu, Sulawesi Tengah, 2018. Kota yang tenang di tepi Teluk Palu, dikelilingi pegunungan dan sungai, tiba-tiba menjadi saksi salah satu bencana paling mengerikan dalam sejarah Indonesia modern. Sore itu, gempa besar mengguncang Palu. Namun, bukan hanya getaran yang membuat warga panik, fenomena mengerikan bernama likuifaksi pun terjadi, mengubah segalanya dalam hitungan menit. Tanah yang tadinya padat dan kokoh, tiba-tiba berubah menjadi lumpur cair. Rumah, gedung, jalan, bahkan seluruh permukiman terseret dan tenggelam, seolah-olah bumi menelan apa saja yang ada di atasnya. Secara ilmiah, likuifaksi terjadi ketika tanah berpasir yang jenuh air kehilangan kekuatannya akibat getaran gempa. Air di antara butiran pasir naik ke permukaan, membuat tanah kehilangan daya ikat dan berubah menjadi lumpur. Proses ini sangat cepat. Guncangan gempa meningkatkan tekanan air di dalam tanah. Butiran pasir terlepas satu sama lain, dan tanah yang tadinya kokoh berubah menjadi cairan yang tak mampu menopang beban di atasnya. Di Palu, kombinasi tanah berpasir, air tanah yang tinggi, dan lokasi di zona gempa membuat wilayah ini sangat rentan terhadap likuifaksi. Kondisi geologi dan hidrologi di sini benar-benar menjadi resep bencana. Akibatnya, ribuan nyawa melayang, ribuan rumah hancur, dan tanah literally mengalir, membawa serta apapun yang ada di atasnya. Manusia, kendaraan, bahkan seluruh blok permukiman. Tragedi ini menjadi pelajaran mahal bagi kita semua. Pentingnya peta mikrozonasi, pemetaan risiko, dan perencanaan kota yang matang di wilayah rawan gempa tidak bisa diabaikan. Setiap keputusan pembangunan harus mempertimbangkan potensi bencana alam. Membangun di atas tanah yang rentan likuifaksi adalah kesalahan fatal. Tanpa pemahaman geologi yang baik, kita hanya menunggu waktu hingga bencana berikutnya terjadi. Palu mengingatkan kita semua, pijakan yang kita anggap aman bisa sangat rapuh di hadapan kekuatan geologi yang tak terduga. Di tengah kehancuran, manusia terlihat kecil dan tak berdaya. Inilah sisi paling brutal dari dinamika bumi. Kita hanya tamu di atas permukaan yang terus bergerak. Jangan pernah remehkan kekuatan alam. Bumi bisa berubah dalam sekejap, dan hanya dengan pengetahuan serta kesiapsiagaan, kita bisa bertahan menghadapi amuknya. Ke Danau Toba, Sumatera Utara, ada Pulau Simamora yang disebut-sebut bisa bergerak. Secara geologi, pulau berbatu gak mungkin pindah tempat. Tapi legenda lokal bilang lain. Mungkin pergeseran yang dimaksud adalah ilusi optik. Posisi pulau tampak beda tergantung sudut pandang di pesisir danau. Ada juga kepercayaan spiritual, pulau ini dijaga roh leluhur, pergerakannya dianggap pertanda gaib. Cerita ini memperkaya budaya Batak, jadi bagian identitas lokal. Sains dan mitos sering berjalan beriringan dalam memahami alam. Pulau Simamora antara fakta ilmiah dan kekayaan folklore. Lembang Bandung, di balik keindahannya, menyimpan bahaya geologis serius. Sesar Lembang, patahan aktif sepanjang 29 km, membuat tanah di sini sering retak dan bergerak. Pergerakan sesar, tanah vulkanik yang mudah jenuh air, dan lereng curam jadi kombinasi rawan bencana. Setiap tahun, selalu ada laporan tanah retak, amblas, hingga longsor yang mengancam permukiman. Pemerintah dan peneliti terus memantau aktivitas sesar dengan alat canggih, membangun sistem peringatan dini. Edukasi warga soal rumah tahan gempa dan jalur evakuasi jadi vital. Lembang mengajarkan keindahan alam datang dengan risiko yang harus dihadapi. Hidup di atas sesar aktif butuh kesiapan, bukan sekadar menikmati pemandangan. Di sini, tanah yang tenang adalah kemewahan langka. Sungai Musi, Palembang, juga punya fenomena pulau bergerak. Tapi ini rakit raksasa eceng gondok dan sampah. Gumpalan ini bisa sebesar lapangan bola, mengapung dan hanyut terbawa arus deras. Pulau terapung ini sering menghalangi jalur perahu,
merusak kapal, bahkan mengancam jembatan Ampera. Penyebab utamanya, pencemaran limbah yang memicu ledakan gulma air. Pemerintah harus rutin membersihkan, tapi masalahnya nggak selesai selama polusi tetap ada. Fenomena ini cermin jelas masalah ekologis bisa berubah jadi masalah fisik dan ekonomi. Pulau bergerak di musi bukan keajaiban, tapi peringatan akibat kelalaian manusia. Sungai adalah urat nadi kehidupan. Jaga kebersihannya, jangan jadi tempat sampah. Dari Sidrap sampai Musi, semua fenomena ini bukti bumi sangat dinamis dan kadang ekstrem. Alam selalu bicara lewat tanda-tanda. Tugas kita mendengarkan, belajar, dan beradaptasi. Jangan cuma takut, tapi jadi lebih waspada dan bijak memperlakukan rumah kita satu-satunya. Cerita-cerita ini bukan buat menakuti, tapi membuka wawasan dan mengingatkan kita hanya bagian kecil dari alam. Tulis pengalaman lo di kolom komentar, share pengetahuan, dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Thanks for watching and stay curious.